Bab 4. Sunan Giri. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Belambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu, Kerajaan Belambangan sedang dilanda pagebluk, atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Sang Prabu hampir putus asa, dengan penyakit yang diderita putrinya. Dewi Sekardadu hanya terbaring di kamarnya, makin hari tubuhnya makin susut, tinggal kulit terbalut tulang. Tanda putri itu masih hidup hanyalah adanya nafas lemah, yang masih keluar masuk dari hidungnya. Sepasang matanya tetap terpejam, dan wajahnya pucat pasi, hampir seperti mayat. "Kanda Prabu," ujar permaisuri. "Apakah Kanda tega membiarkan anak kita satu-satunya ini terus dalam keadaan begini?" "Apa maksudmu, Dinda?" sahut Prabu Menak Sembuyu. "Bukankah aku sudah berusaha mendatangkan semua ahli pengobatan di negeri ini? Bahkan belum lama berselang telah mendatangkan tabib terkenal dari Pulau Dewata. Kurangkah usahaku itu?" Bukan begitu maksudku, Kanda." "Lalu apa maumu?" "Buatlah sayembara," kata permaisuri. "Siapa yang dapat menyembuhkan putri kita, akan kita beri hadiah. Kalau perlu kita ambil sebagai menantu." Prabu Menak Sembuyu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya dia setuju atas saran istrinya. Segera dia perintahkan Mahapatih Kerajaan Belambangan, yaitu Patih Bajul Sengara, untuk mengumumkan bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putri Dewi Sekardadu, akan dijodohkan dengan putrinya itu. Dan siapa dapat mengusir wabah penyakit dari Belambangan, maka akan diberi separuh dari wilayah Kerajaan Belambangan. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak, atau lereng-lereng gunung, maka kesanalah Patih Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, masuk hutan, keluar hutan, naik dan turun gunung. Pada suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang resi bernama Kandabaya. Untuk membuktikan bahwa resi Kandabaya itu memang sakti, maka sengaja sang patih memerintahkan para prajuritnya menyerang dan mengeroyok sang resi dengan senjata terhunus. 10 orang maju serentak menyerang sang resi, yang sedang duduk terpekur dalam semedi. Resi itu seperti tak menghiraukan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Sepasang matanya masih terpejam. Tapi begitu 10 orang itu mendekat ke arahnya, dalam jarak 2 langkah tubuh mereka tiba-tiba terpental sejauh 10 tombak. Tubuh mereka terjerembab ke tanah,
senjata mereka terlepas dari tangan, dan mereka meringis kesakitan tanpa dapat bergerak untuk bangun lagi. Patih Bajul Sengara kaget mengetahui hal itu. Tapi dia masih penasaran. Diam-diam, dia mencabut kerisnya. Sang resi masih duduk bersila, sepasang matanya masih terpejam, seperti tak terusik oleh perilaku Patih Bajul Sengara dan anak buahnya. Tiba-tiba Patih Bajul Sengara melempar kerisnya tepat ke arah jantung sang resi. Bukan sekedar lemparan biasa, melainkan lemparan seorang Mahapatih Kerajaan Belambangan, yang tentu juga memiliki kesaktian tinggi. Dan memang, lemparan keris itu disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Ujung keris itu melesat ke arah sang resi, hampir saja menyentuh dada sang resi. Namun tiba-tiba, keris itu membalik melesat ke arah Patih Bajul Sengara. Patih Bajul Sengara melengak, secepat kilat dia merundukkan badan. Keris itu melesat di atas tubuhnya, menghantam sebatang pohon sawo. Keris itu terbenam ke batang pohon sawo yang cukup besar, tinggal gagangnya saja yang tampak. Patih Bajul Sengara hampir tak berkedip menyaksikan gagang kerisnya itu. Belum lagi hilang rasa terkejutnya sang patih, dilihatnya batang pohon sawo itu mengeluarkan asap, dan kulit pohon itu menjadi hitam. Tak lama kemudian, buah pohon sawo itu rontok berguguran ke tanah. Serta-merta Patih Bajul Sengara menjatuhkan diri, berlutut di depan sang resi. Resi Kandabaya masih dalam sikap semula. Duduk bersila dengan mata terpejam, seperti tak pernah terjadi suatu apa-apa. "Ampun. Ampunilah kekurangajaran hamba," ujar Patih Bajul Sengara dengan terbata-bata. Tak ada reaksi dari sang resi. Tiba-tiba, ada seekor merpati putih hinggap di depan sang resi. Merpati itu meletakkan selembar daun lontar yang dijepit di paruhnya. Dan sesaat kemudian merpati itu mengeluarkan bunyi. Bekur istilah Jawanya. Aneh, sang resi kemudian membuka sepasang matanya, setelah mendengar suara si merpati. Sang resi tersenyum dan segera mengelus-elus sayap merpati. "Terima kasih Petak," ujar sang resi. "Sekarang kau boleh bermain-main, atau beristirahat sesukamu." Merpati itu mengangguk-anggukan kepala, seolah mengerti apa yang diucapkan sang resi. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya, terbang ke sebuah pohon kenari tak jauh dari padepokan Resi Kandabaya. Sang resi segera mengambil daun lontar yang diletakkan merpati tadi. Dia seperti tak menghiraukan adanya Patih Bajul Sengara, yang membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai padepokan. "Ampun. Ampunilah kekurang ajaran dan kelancangan hamba mengganggu ketenangan Bapak Resi." Demikian ucap Patih Bajul Sengara. Resi Kandabaya masih tak menghiraukan sang patih. Dia sedang asyik membaca gurat-gurat berbentuk tulisan di daun lontar yang dipegangnya. Sesudah membaca tulisan di daun lontar, sang resi bangkit berdiri. Berjalan ke arah 10 prajurit yang menggeletak kesakitan, tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan, pada bagian-bagian tertentu di tubuh para prajurit itu, maka ke-10 anak buah Patih Bajul Sengara dapat bergerak lagi, dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka telah hilang. Serta-merta 10 orang itu menjatuhkan diri berlutut di depan sang resi. Tapi resi itu tidak menghiraukan mereka lagi. Dia berjalan ke arah padepokan tempatnya bersemedi tadi. Tapi kali ini dia tidak duduk bersemedi, melainkan tegak di depan Patih Bajul Sengara. "Memang hebat dan sopan caramu bertamu kemari, hai Patih Bajul Sengara," tegur sang resi. "Ampun Bapak Resi. Hamba harus yakin bahwa orang yang hendak dimintai pertolongan memang benar-benar mumpuni.
ujar Patih Bajul Sengara. Ya, aku sudah tahu hal itu, tukas sang resi. Kau hendak memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sekardadu, dan mengusir wabah Pak Gebluk dari Belambangan atas perintah Prabu Menak Sembuyu. Mohon ampun Bapak Resi, memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari, kata sang patih. Tapi kau salah alamat Patih. Wabah penyakit itu sudah dikehendaki Dewata Agung. Aku tak mampu mengusirnya, juga tak mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tapi hamba mohon petunjuk, kata Patih Bajul Sengara. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mumpung bisa bertemu dengan tokoh seperti Resi Gandabaya, dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana cara mengobati, atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Sekardadu. Resi Gandabaya seperti mengerti apa yang tersirat di hati Patih Bajul Sengara. Sesudah menarik nafas panjang karena kesal melihat sikap sang patih, dia pun berkata, "Baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk." Pada saat itu hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, sekaligus mengusir wabah penyakit dari seluruh wilayah Belambangan. Tapi, Resi Gandabaya tidak meneruskan ucapannya. Ditatapnya tajam-tajam wajah Patih Bajul Sengara. Sang patih makin menundukkan mukanya. Tak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan resi yang terbukti sangat sakti itu. Apapun yang terjadi, hamba juga Gusti Prabu Menak Sembayu takkan peduli, asal Dewi Sekardadu sembuh dari sakitnya, ujar Patih Bajul Sengara, untuk menghapus keraguan Resi Gandabaya. Benarkah? Tapi aku tidak yakin, sahut sang resi. Akan terjadi sesuatu di luar perhitunganmu, dan hal itu akan membakar hatimu. Tapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu, ikutilah merpati putih itu terbang. Tapi kuperingatkan, jangan kau mencoba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu itu. Dan, apapun syarat yang diajukannya, hendaknya kau dan Prabu Menak Sembuyu meluluskannya. Segala pesan Bapak Resi akan hamba perhatikan baik-baik. Sekarang sudah hampir malam, beristirahatlah di padepokan ini. Besok pagi, kalian boleh berangkat menuju Gunung Selangu. Merpati Putih akan mengantarmu hingga ke tempat tujuan. Demikianlah. Patih Bajul Sengara dan anak buahnya, malam itu bermalam di padepokan Resi Gandabaya. Esok harinya, mereka sudah bersiap-siap berangkat ke Gunung Selangu. Sampaikan salam perdamaian kepada pertapa di Gunung Selangu itu, pesan Resi Gandabaya, sebelum Patih Bajul Sengara meninggalkan padepokan. Pesan Bapak Resi akan hamba sampaikan, jawab Patih Bajul Sengara penuh hormat. Perjalanan ke Gunung Selangu memakan waktu yang cukup lama. Walau mereka naik kuda pilihan, tapi pada tengah hari barulah mereka sampai di Gunung Selangu. Mereka terus mengikuti arah Merpati Putih terbang menuju suatu tempat. Ketika jalanan semakin naik, maka mereka menambatkan kudanya, dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya, merpati penunjuk jalan itu berhenti di depan sebuah goa. Saat itu hari mulai gelap. Tapi ada suatu keanehan, dari dalam goa itu memancar sinar terang, sebuah cahaya yang mampu menerangi tempat sekitarnya. Patih Bajul Sengara memerintahkan para prajurit pengiring untuk menunggu di luar goa. Dia sendiri segera berjalan memasuki goa itu. Makin ke dalam makin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya,
Sepasang mata Patih Bajul Sengara terbelalak heran. Ternyata cahaya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seorang berjubah putih, yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Ingat pesan Resi Kandabaya, maka Patih Bajul Sengara tidak berbuat macam-macam, yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar dia menunggu orang itu bersujud, kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai barulah Patih Bajul Sengara menyapanya. "Saya Patih Bajul Sengara. Datang kemari dengan membawa pesan, salam perdamaian dari Resi Kandabaya." Ujar sang Patih, "Aku terima salam Resi Kandabaya." Ujar pertapa itu, "Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya, walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh merpati sang resi." Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.